فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. صدق الله العظيم. Yaqul Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini di dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan puasa ya. Dan ini satu ayat sebelum ayat yang berbicara tentang puasa. Ya, satu ayat sebelumnya ya, Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani. Ya, bahwasanya datang beberapa orang dari orang-orang kufar, orang kafir datang kepada Nabi Muhammad SAW dan mereka bertanya bagaimana jika kami menyeru, memanggil Tuhanmu, apakah dia mendengar atau tidak? Ya, maka turun ayat ini sebagai jawaban. Ya, katakan wa idza sa'alaka ibadi, jika dia jika mereka bertanya, ya, hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad, anni, ya, tentang aku Allah, fa inni qaribun ujibu da'watad da'i. Ya, sesungguhnya aku dekat. Ya, artinya aku dekat, ujibu da'watad da'i. Aku mengijabah atau memenuhi panggilan atau mengabulkan doa orang-orang yang berdoa idza da'ani, ketika mereka berdoa kepadaku. Ya, artinya aku mendengar doa hamba-hambaku yang berdoa ketika mereka bermunajat atau berdoa kepadaku. Ya, maka seharusnya seorang hamba ketika dia berdoa, ya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwasanya doanya didengar, diyakini doanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan menyia-nyiakan daripada doa yang dipanjatkan. Dan jika seseorang itu berdoa dengan ikhlas, dengan tadarruk, ya, maka Allah akan mengabulkan doanya. Ya. Dan jangan dikatakan bahwasanya doa seorang hamba tidak akan dikabulkan. Ya. Walaupun dia sudah berdoa dengan sifat-sifat kesempurnaan di dalam doa, ya, dengan dengan berharap, dengan bertadarruk kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena doa itu ada adab dan ada syarat-syarat. Ya, ada adab-adab dan syarat-syarat agar doa itu bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kabulnya sebuah doa itu tidak harus diberikan apa yang diinginkan. Ya. Kadang-kadang pemberian doa itu dikabulkan dan akan diberikan, pemberian itu disimpan, nantinya akan diberikan di akhirat. Ya. Atau mungkin doanya itu dikabulkan dengan cara diganti dengan dijauhkan daripada musibah atau bala yang akan menimpa dia. Ya, diganti. Ya, apa yang dia minta, apa yang diinginkan dan tidak diberi,
Ya, akan tetapi doanya itu tetap dikabulkan, tapi dengan diganti sesuatu dijauhkan, dilepaskan daripada musibah yang akan menimpa dia. Itu sebagai ganti daripada doa. Jadi pada aslinya doa itu semua dikabulkan. Doa itu dikabulkan. Ya, karena Allah mengatakan ujibu da'watad da'i. Ya, aku memenuhi, ya, aku akan mengabulkan doa-doa hamba jika dia berdoa. Jadi pada dasarnya semua doa dikabulkan. Cuma cara mengabulkannya Allah Subhanahu wa taala itu berbeda-beda. Ya, ada yang dikabulkan langsung diberi sesuai dengan yang diminta. Ya, ada yang disimpan, diberikan nanti di akhirat nantinya. Ya, ada kemudian yang dirubah, diganti, ya, dengan dijauhkan dari musibah, dijauhkan daripada bala. Akan tetapi bagi semua orang, bagi semua hamba, ya, dia harus selalu berdiri di hadapan pintu Allah Subhanahu wa taala, berdoa, bertadarruf, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena sesungguhnya doa itu bermanfaat. Ya, bermanfaat bagi yang akan diturunkan atau yang belum diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Diriwayatkan bahwasanya seorang sahabat Ubadah bin Samit, ya, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ma'al ardi muslimun yad'ullaha bida'watin illa atahu Allahu iyyaha aw surifa anhum minasyarri mithluha ma lam yada' bi ithmin aw qati'atir rahimin. Ya, dikatakan tidak ada di atas muka bumi ini seorang hamba muslim dia berdoa kepada Allah dengan sebuah doa kecuali Allah akan berikan kepada dia. Pasti diberi. Ya, siapapun seorang muslim berdoa pasti diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau dijauhkan daripada dia keburukan yang semisalnya. Artinya kalau dia berdoa minta kebaikan, maka akan dijauhkan, mungkin tidak dikabulkan tapi diganti dengan dijauhkan daripada keburukan yang semisal itu, yang sama kadarnya daripada apa yang dia minta. Ya. Semenjak dia tidak berdoa untuk sebuah dosa atau untuk memutus silaturahmi. Ya, artinya doa-doa baik. Ya. Kemudian seseorang berkata, ya, tidak nafsu. Ya. Kemudian orang itu mengatakan, sahabat yang lain mengatakan, kalau begitu kita perbanyak aja, ya. Kita perbanyak doa, kita perbanyak permintaan kepada Allah, ya pasti dikabulkan. Nanti banyak nanti dapatnya, atau paling tidak dijauhkan daripada banyak keburukan. Ya, Rasulullah mengatakan Allahu Akbar, Allah lebih banyak lagi. Artinya Allah akan memberikan lebih banyak lagi daripada yang kalian minta. Ya, kalian mintanya seberapa, Allah akan memberikan lebih banyak lagi. Ya, tidak ada yang lebih pemurah, memberikan anugerahnya melebihi daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebanyak apapun permintaan kita, Allah lebih banyak. Ya, Allah akan memberikan lebih banyak, akan mengabulkan lebih banyak. Ya. Juga diriwayatkan dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, man futiha lahu babun minad du'a futihat lahu abwabur rahmah. Ya, barang siapa dibukakan bagi dia pintu untuk berdoa, maka sesungguhnya dia dibukakan bagi dia pintunya rahmat. Ya, artinya orang yang bisa mampu diberikan taufik hingga dia bisa berdoa, itu sesungguhnya orang yang dibukakan pintu rahmat. Ya,
wa masuk ilallah syai'an ahab ilaihi min an yus'alal afiyah. Ya, tidak ada sesuatu yang dimintakan kepada Allah yang lebih disukai daripada dimintai afiyah, kesehatan. Ya, sehat. Ya, sehat dalam jasmani rohani, sehat zahir batin. Ya. Wa anna du'a yanfa'u mimma nazala mimma lam yanzil. Ya, doa itu bermanfaat terhadap apa-apa yang diturunkan dan apa-apa yang belum diturunkan. Ya. Semuanya itu bisa dicegah baik bala, musibah, ketentuan buruk daripada Allah itu dengan doa. Yang dikatakan dalam hadis la yaruddul qada illa du'a wa la yazidu fil umri illa al-bir. Ya, tidak ada yang bisa menolak ketentuan Allah kecuali doa. Ya, kecuali berdoa. Ya, tidak ada yang menambah umur kecuali kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadi marah, murka ketika seseorang justru meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW katakan man lam yas'alillah yaghdab alaih. Ya, orang yang tidak meminta kepada Allah, Allah akan marah kepada dia. Ya, bagaimana dia bisa meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Ya, karena itu termasuk orang yang sombong. Ya, orang yang sombong. Ya, sehingga tidak mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini diberikan segala sesuatu, segala kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala gratis tanpa kita memintanya. Kemudian kalau ada keperluan, ada hajat, kenapa tidak minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan Allah yang memiliki segala sesuatunya. Ya, karena itu dikatakan dalam syair la tas'alanna bunayya adam hajatan wa salil ladzi abwabuhu la tuhjab. Ya, jangan sekali-kali engkau minta kepada manusia sebuah hajat pun, ya, tapi memintalah kepada yang pintunya tidak pernah tertutup. Ya, Allah yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayya adam hina yus'alu yaghdab. Ya, Allah akan marah jika kamu tidak meminta kepadanya. Ya, dan manusia itu akan marah ketika kamu meminta kepadanya. Justru Allah tidak akan marah ketika kita tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau manusia marah, ya, paling tidak berat hati, ya, jengkel kalau ada orang minta, walaupun hajat atau keperluan yang kecil, yang sepele, ya, kalau sudah minta kepada orang itu akan jengkel gitu ya, paling tidak. Ya, minta pertama mungkin dikasih kalau sedikit. Ya, minta lagi kedua sudah mulai marah. Nanti minta yang ketiga, ya, marah-marah sudah keluar semuanya kemarahannya. Termasuk daripada adabnya berdoa, ya, tidak la yastajila ad-da'i fi ijabati doa. Tidak terburu-buru di dalam minta dikabulkannya, ya, merasa terburu-buru. Ya, jadi kenapa doaku kok tidak dikabulkan? Jangan begitu. Ya, semua doa dikabulkan. Tidak ada doa yang ditolak, semuanya dikabulkan. Ya, akan tetapi jangan terburu-buru. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal, yaqulu da'atu falam yastajib li.
Dikatakan Rasulullah, kalian akan dikabulkan doanya semenjak tidak terburu-buru. Terburu-buru dengan mengatakan, aku sudah berdoa tapi kok tidak dikabulkan aja saja. Ya, sudah berdoa tapi tidak dikabulkan. Ya, belum dikabulkan. Ya, nggak usah terburu-buru. Ya, Nabi Musa dengan Nabi Harun ketika menghadapi Fir'aun itu kan minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Ya, Nabi Musa dan Harun berdoa. Itu yang berdoa Nabi Musa, Nabi Harun mengamini. Ya. Dibilang Rabbana tumis ala amwalihim. Ya Allah, hancurkan harta mereka. Ya, dan washdud ala qulubihim, dan keraslah terhadap mereka, ya, sehingga mereka itu tidak beriman, sehingga mereka melihat azab yang pedih. Ini doanya Nabi Musa, ya, doanya seorang nabi. Ya, nabi itu kalau berdoa dikabulkan gitu ya. Nah, ada Nabi Musa dengan Nabi Harun. Nabi Harun ikut mengamininya. Ya, itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai kemudian Allah menghancurkan Fir'aun bersama pasukannya, ditenggelamkan ya, ketika mengejar Nabi Musa. Ya, kemudian Allah mengatakan dalam Al-Quran, qad ujibat da'watukuma, ya, fastaqima wa la tattabi'ani sabilal ladzina la ya'lamun. Ya, telah dikabulkan doa kalian berdua. Ini termasuk ada adab di dalamnya ya. Yang berdoa cuma satu, Nabi Musa. Nabi Harun cuma ikut mengamini saja. Tapi dibilang telah dikabulkan doa kalian berdua. Nah, itu kalau berjamaah begitu. Ya, imamnya berdoa, para makmumnya ngamini. Ya, nah, sama-sama berdoa, sama. Ya, statusnya sama. Ya, atau kalau dalam perkumpulan gitu, ya, yang memimpin perkumpulan, yang memimpin majelis berdoa, atau ada yang berdoa gitu ya, orang tua yang berdoa, yang lain mengamini. Ya, sama. Ya, seperti ini Nabi Musa dan Nabi Harun, yang berdoa Nabi Musa. Nabi Harun cuma ikut mengamini di belakangnya. Tapi Allah mengatakan qad ujibat da'watukuma, telah dikabulkan doa kalian berdua. Sama-sama berdoa, walaupun sekedar mengamini saja. Ya, karena itu kalau ada yang berdoa, kalian amini juga, jangan diam aja. Ya, kalau diam aja ya ada ikut berdoa artinya. Itu jaraknya, jarak permintaan Nabi Musa, berdoanya Nabi Musa sampai dikabulkan, dihancurkannya Fir'aun itu 40 tahun. 40 tahun baru dikabulkan doanya Nabi Musa alaihissalam. Ya, tapi Nabi Musa tidak terburu-buru. Ya, Nabi Musa tidak terburu-buru. Ya Allah, kenapa tidak Engkau hancurkan Fir'aun segera mungkin, cepat aku sudah meminta kepadamu. Tidak. Ya, setelah 40 tahun baru dihancurkan Fir'aun itu. Ya. Ya, ini termasuk adabnya doa ya. Tidak tergesa-gesa ya, memvonis bahwasanya Allah tidak mengabulkan doanya. Ya. Ya, kalau dikembalikan kepada tadi, ya mungkin doa kita itu tidak dikabulkan sekarang di dunia, mungkin nanti disimpan untuk di akhirat, atau mungkin doa kita diganti dengan dihindarkan atau dijauhkan daripada musibah atau bala. Ya, dan termasuk daripada adabnya doa tidak tidak memberikan pilihan, tidak memilih sesuatu pun ya atas Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak memilih. Ya, artinya minta aja. Ya, jangan milih. Ya Allah, berikanlah saya
mobil, kalau tidak Mercy apa BMW gitu. Nah, saya minta aja, ya Allah berikanlah saya mobil, berikanlah saya cukup harta, ya. Tidak ada pilihan, ya. Saya minta mobil yang ini atau yang ini. Kalau enggak jangan kasih ya Allah. Sekalian enggak usah sudah. Ya. Termasuk adabnya berdoa, tidak meminta tapi milih gitu. Ini tidak tahu adab ini. Sudah minta kepada Allah tapi milih lagi. Ya, mintanya milih. Yang kita minta kepada Allah terserah Allah. Mau berikan apapun itu terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak meyakini yang dia minta itu perkara yang dia yakini itu adalah kebaikan bagi dia. Ya, karena kita ini tidak tahu yang mana yang baik, yang buruk bagi kita. Kan gitu. Ya. Kadang-kadang kita membenci sesuatu, tidak taunya itu baik buat kita. Ya, kadang-kadang kita senang dengan sesuatu, suka, senang, tapi itu mungkin buruk bagi kita. Ya, karena itu tidak meyakini kebaikan apa yang dia minta. Ya, tapi minta sajalah. Ya, minta saja apa yang dimau. Ya. Ini satu ayat gitu ya, sebelum ayat yang berkaitan dengan puasa. Ya, dibawa juga di dalam ini. Ya. Karena banyak ulama mengatakan bahwasanya termasuk adab dan syarat untuk dikabulkannya sebuah doa, ya, itu melihat waktu kapan dia berdoa dan melihat tempat di mana dia berdoa. Kan ada tempat-tempat yang di mana di situ dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada waktu-waktu di mana dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk ada kan doa setelah adzan. Ya, doa bainal adzanaini la yurad. Ya, doa antara dua adzan, maksudnya adzan dan qomat. Itu adalah doa yang tidak ditolak. Karena itu kan habis adzan kita baca doa. Ya, baca doa. Ya, perbanyak doa di situ itu tempat yang dikabulkan. Ya, termasuk doa ketika hujan. Ya, termasuk doa doa ketika hujan. Ya, itu doa yang tidak ditolak. Ya. Kemudian juga termasuk adalah doa ketika seseorang berpuasa. Ya, itu termasuk doa yang tidak ditolak. Nanti di sini disebutkan hadisnya ya. Disebutkan di dalam kitab ini hadis yang berkenaan bahwasanya orang yang berpuasa itu doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kecocokan ayat ini ya, disebutkan masalah doa, kemudian disebutkan setelahnya ayat tentang berpuasa ya. Diteruskan ayat ini, fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jadi dikatakan oleh Allah, jika mereka bertanya kepadaku, jika hambaku bertanya kepada tentang aku, sesungguhnya aku dekat, aku akan mengabulkan doa-doa orang yang berdoa. Fal yastajibu li, maka hendaknya mereka memohon dikabulkan kepada aku. Ya. Fal yastajibu li. Ya. Hendaklah mereka itu istajabah itu menerima gitu ya. Menerima panggilan aku gitu ya.
Artinya begini, kan dikatakan tadi kan bahwasanya doa itu ini uji budak watadai idadahan. Aku akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa ketika dia berdoa kepada aku. Fal yastajibu li. Ya. Dengan arti hendaknya mereka memenuhi panggilan aku. Ya. Apa yang aku serukan, yang aku perintahkan kepada mereka, kerjakan. Penuhi panggilan aku. Ya, Allah mengatakan, aku memerintahkan kalian untuk sholat, kerjakanlah sholat. Aku memerintahkan kalian untuk puasa, kerjakanlah puasa. Aku memerintahkan kalian dengan ini, itu, dan lain sebagainya, kerjakan itu semuanya. Fal yastajibu li. Hendaklah mereka menerima, mengerjakan daripada seruan-seruan dan panggilan-panggilan dari Allah. Ya. Sebagaimana aku berjanji gitu ya, dalam ayat sebelumnya kan, sebagaimana aku berjanji akan mengabulkan semua doa mereka, ya, maka mereka berjanji juga untuk memenuhi seluruh perintah ajakan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala kita lihat bagaimana Allah rahmatnya, kasih sayangnya kepada kita. Ya. Allah tidak mengemukakan apa yang diminta dulu, ya, tapi Allah mendahulukan apa yang diberikan oleh Allah. Kalau kalian berdoa kepada aku, pasti aku kabulkan. Nah, pasti aku akan kabulkan. Tapi setelahnya baru Allah berbicara, ya, dan supaya mereka itu memenuhi daripada perintah-perintah dan ajakan-ajakan daripada aku. Sebagaimana aku menyuruhkan kepada mereka untuk beriman, untuk taat, ya, kepada aku, ya, sebagaimana aku menjanjikan mereka untuk mengabulkan doa mereka juga, ya. Ya, wal yu'minu bi, gitu ya. Dan hendaknya mereka beriman kepada aku. Ya, mereka beriman kepada aku, artinya tetap istiqomah di dalam keimanan mereka kepada aku. La'allahum yarsudun, agar mereka menjadi orang-orang yang mendapat hidayah, mendapat petunjuk. Ya. Kemudian dikatakan uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Ini tadi ya, ini ayat setelahnya. Ya, dihalalkan bagi kalian malam puasa, ya, artinya malam puasa Ramadan, ar-rafathu ila nisaikum, ya, untuk mendekati istri-istri kalian, ya. Ya, yang mana ini di awal permulaan Islam itu tidak boleh, ya, seorang suami mendekati istrinya, ya, artinya dengan berhubungan badan di malam puasa Ramadan, tidak boleh. Ya. Tapi kemudian itu dihapus, ya. Nah, ini kan jelas uhilla lakum, dihalalkan bagi kalian. Artinya sebelumnya diharamkan, tidak boleh, ya. Tidak boleh ada hubungan suami istri di malam Ramadan. Ya. Tapi kemudian dihalalkan. Ya, uhilla lakum lailatas siyam ar-rafathu ila nisaikum, untuk mendekati istri-istri kalian. Ya, hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Ya. Sebelumnya tidak diperbolehkan. Ya, ini ayat ini turun sebagai penghapus, ya, dihapuskan daripada pengharaman berhubungan badan, bahkan makan dan minum setelah sholat isya. Jadi kalau dulu awal Islam itu orang puasa, ya, sampai maghrib, habis maghrib kan makan. Itu kalau sudah isya tidak boleh makan minum lagi, gitu ya, tidak boleh makan minum sampai subuh, gitu ya, sampai sahur, gitu. Sahur, puasa lagi. Nah, ya, itu seperti itu. Ya, tapi kemudian dengan turunnya ayat ini dihapus, ya, boleh.
Ya. Sebagaimana yang kemarin itu kan apa itu? Boleh bagi orang untuk memilih gitu ya, boleh puasa, boleh bayar fidyah, kan begitu kemarin. Ya, tapi kan kemudian hukum itu dihapus. Ya, dengan ayat yang setelahnya itu ya. Ya, faman syahida minkum syahra falyasumhu. Barang siapa yang mendapati bulan Ramadan harus puasa. Nggak bisa ganti lagi, nggak bisa bayar fidyah lagi. Baik, ini jadi awal mulanya begitu. Ya. Kemudian jika mereka itu apa namanya tidur, ya, kemudian bangun mau makan dan minum juga tidak diperbolehkan. Jadi waktunya makan itu maghrib sampai isya saja, waktu untuk berbuka puasa, gitu loh. Jadi ada kejadian seperti Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, Sayyidina Umar bin Khattab ketika dia tidur, ya, kemudian di tengah-tengah malam dia bangun, ingin mendekati istrinya, sama istrinya dibilang kamu telah tidur, artinya sudah lewat waktunya, artinya ini sudah tengah malam, ini sudah lewat isya. Kan waktunya makan dan minum itu sampai isya gitu ya. Nanti dalam malam tidak boleh. Ya. Tapi akhirnya kemudian tetap dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, kemudian ada salah seorang dari kaum Ansor, seorang pemuda gitu ya. Dia itu mungkin kelelahan, ketika maghrib dia tidur, bangun sudah isya gitu, sudah lewat isya. Ya, karena ketika dia mau makan gitu ya, ketika maghrib itu mau makan masih belum siap, bilang masih kami panaskan, masih kami masak dulu. Ya, istrinya ngomong masih kami masak dulu. Ya, akhirnya dia kelelahan tidur bangunnya sudah lewat isya. Mau makan tidak boleh, gitu loh. Mau makan tidak boleh, karena kan tidak boleh sampai isya saja. Gitu loh. Waktunya berbuka, waktunya makan itu sampai isya. Tapi karena pemuda ini kelaparan mungkin ya dilanggar aja, artinya dia tetap makan. Ini awal-awal Islam begitu, gitu ya. Jadi boleh makan, berbuka puasa itu sampai isya, itu puasa lagi gitu. Dikatakan di sini hunna libasul lakum wa antum libasul lakum. Ya, mereka itu istri-istri kalian itu adalah pakaian atau ibarat gitu ya. Ibarat pakaian bagi kalian dan diibaratkan dengan pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan arti yang banyak ya ahli tafsir, di antaranya pakaian itu maksudnya adalah ketentraman, kedamaian. Artinya mereka itu adalah kedamaian bagi kalian dan kalian juga menjadi kedamaian bagi istri kalian. Juga dikatakan itu dari sisi kemiripan pakaian, sebagaimana pakaian itu menutup daripada aurat seseorang. Ya, begitu juga suami istri. Ya, suami itu menutup kekurangan daripada istri, istri juga menutup kekurangan daripada seorang suami. Yang dikatakan pakaian, karena pakaian itu sifatnya menutupi. Ya. Kemudian dikatakan alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Dikatakan Allah mengetahui bahwasanya kalian ini takhtanuna itu artinya berkhianat, mengkhianati diri kalian. Itu tadi. Ya. Sayyidina Umar bin Khattab ya ketika tengah malam mengendaki istrinya dibilang tidak boleh gitu ya, tapi tetap dilanggar. Kemudian seorang pemuda itu dari Ansor yang dia mau buka puasa tapi masih belum matang, belum siap makanannya, akhirnya dia tertidur tengah malam atau setelah lewat isya dia bangun mau makan,
bilang kamu sudah tiduran, sudah lewat waktunya untuk makan, tapi tetap dilanggar. Itu maksudnya kalian khianati itu semua gitu loh. Ya, dan itu sebagai rahmatnya Allah gitu ya, keringanan daripada Allah, yang artinya awal mulanya dilarang tapi kemudian diperbolehkan, dihalalkan. Itu loh. Dikatakan Allah tahu bahwasanya kalian akan mengkhianati diri kalian sendiri. Itu loh, berkhianat terhadap dirinya sendiri tidak boleh, akhirnya ya tidak apa-apa sudah. Ya mungkin karena kelaparan ya sudah dilanggar itu. Ya fataba alaikum wa afa ankum. Ya, Allah memberikan taubat kepada kalian dan memaafkan kalian. Ya. Fal ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum. Ya, maka sekarang ya dekatilah istri-istri kalian, wabtagu, dan carilah apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kalian. Artinya daripada keturunan anak nantinya. Ya, dekati istri kalian dan carilah keturunan yang soleh, gitu ya. Artinya boleh untuk berhubungan badan walaupun pada malam hari, walaupun setelah apa? Setelah isya boleh. Ya, wa kulu washrabu, gitu ya. Bilang ini perintah ya, sangat jelas. Kulu washrabu, bukan hanya boleh. Bilang makanlah, minumlah. Artinya ini setelah isya. Walaupun setelah isya, makanlah, minumlah. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr, sehingga menjadi jelas bagi kalian antara benang putih dan daripada benang hitam daripada waktu fajar. Ya. Yang dimaksud benang putih itu adalah fajar, ya. Benang putih. Fajar itu kan ibaratnya dia akan apa ya? Fajar itu kan cahaya, ya. Muncul cahaya sebelum matahari, kan fajar itu cahaya memanjang apa itu secara horizontal dari apa itu di sisi apa ini sisi timur, ya. Itu kan bagaikan benang putih, kan sedikit dulu munculnya, kemudian nanti bertambah sampai terang semuanya gitu. Ya, itu yang dikatakan benang putih. Ya, benang hitamnya ya malam hari. Ya, ketika belum muncul fajar, malam hari kan hitam semuanya. Ya, ketika benang putih itu sudah nampak, artinya fajar itu sudah mulai nampak sedikit, itu kan bagaikan benang gitu ya, terbentang di sisi timur. Gitu ya. Benang hitamnya di atasnya gitu ya. Saya dibilang apa? Minal fajar, daripada subuh. Artinya ini tadi boleh kalian makan, boleh kalian minum, ya, walaupun setelah isya boleh kalian menggauli istri kalian, walaupun itu setelah isya boleh semuanya. Ya, yang awalnya itu tidak diperbolehkan.